kita ini pertama, kalau orang mau datang di Lembata, pertama akses ya, akses. Udara susah, laut susah, darat susah. Yang kedua, regulasi. Regulasi kita itu masih banyak yang sangat terbatas. Nah, upaya kita ke depan adalah harus memperbanyak ini regulasi-regulasi yang membuat kemudahan bagi para investor untuk datang dan berinvestasi di Lembata. Yang ketiga, ini SDM kita yang ada di kantor perizinan pelayanan terpadu satu pintu. Iya. Yang keempat, letak kantornya saja orang sudah tidak tahu. Nah, mestinya dia menjadi hub, dia berada di tempat yang strategis, mungkin dekat bandara, dekat pelabuhan, di jalan utama, yang membuat orang datang di Lembata itu langsung, oh ini dia kantor pelayanan perizinan satu pintu. Karena kendala-kendala ini yang menyebabkan kita masih menjadi kabupaten dengan tingkat pelayanan investasi yang masih sangat rendah. Tapi ada upaya untuk atau selalu ada upaya ke sana. Kalau dari sisi regulasi sendiri bagaimana Pak? Kita masih ini saya minta pimpinan OPD itu jangan menunggu petunjuk. Ya. Jangan menunggu petunjuk. Oh, Bupati suruh dulu baru buat, jangan. Begitu mendapatkan informasi yang terkait dengan regulasi-regulasi terkini yang terkait dengan investasi, dengan perizinan, buat dulu. Buat baru beritahu, buat telaan, buat nota pertimbangan. Nah, dengan demikian kita selangkah lebih maju. Kalau semuanya duduk menunggu instruksi dari Bupati, kapan? Ini ada banyak hal yang harus diurus. Karena itu saya minta teman-teman pimpinan OPD yang bersentuhan dengan investasi, mari buka wawasan kita, mindset kita harus berubah. Nah, untuk memulai pelayanan perizinan investasi di Lembata yang lebih baik ke depan. Dan saya sudah panggil kepala BPN ya dan statistik untuk satu data mulai dari desa. Nah, salah satu faktor juga karena lahan-lahan kita ini belum bersertifikat. Jadi kalau bisa kerjasama antara BPS, BPN, dan juga aparat desa, kita mulai dengan mendata potensi desa dan sertifikasi lahan mulai dari desa. Dengan demikian, pada target kita tahun 2025, itu semua lahan di Lembata ini bersertifikat, punya kepemilikan yang jelas. Dengan demikian, investor manapun yang datang di Lembata dia sudah tahu, oh tanah ini miliknya siapa, tanah ini miliknya siapa, tanah ini miliknya siapa, bagaimana saya berada di tanah itu, orangnya sudah jelas, tuannya sudah jelas. Dan itu, bayangkan kalau semua lahan di Lembata ini tersertifikasi, berapa besar PAD yang masuk. Luar biasa. dan itu sudah dikoordinasi dengan kepala BPN? Sudah, saya sudah koordinasi dengan, nanti kalian tanya di kepala BPN. Terus terkait perhitungan aset sendiri di wilayah pelabuhan yang katanya diserahkan ke wilayah ke kementerian ini bagaimana sejauh ini Bapak? Tahun ini untuk tahun 2022 karena rencana induk pengembangan itu masih dalam tahapan finishing, sehingga pembangunan jembatan dermaga kita itu masih menunggu rencana induk pengembangan, karena mereka harus membangun di atas rencana induk pengembangan, itu salah satu. Kemudian yang kedua, DED sudah dilakukan ini ya, desain engineeringnya itu sudah dilakukan, dan ke depan ini kita mengharapkan bahwa pembangunan dermaga Lewoleba itu dilakukan secara bertahap dan menjadi hubnya Lembata. Orang keluar dan masuk itu indahnya ada di situ, termasuk mobilisasi orang dan barang. Untuk tahun berikut ini karena RIP-nya belum ada, jadi kementerian hanya menyiapkan dana rehab rekon ya.
itu mungkin bisa 5 sampai 10 miliar dulu. Tetapi untuk pembangunan dermaga secara keseluruhan itu memakan biaya ratusan miliar. Gitu. Ratusan miliar. Karena itu saran mereka kolam Labu segera disurvei dan sekarang dalam proses survei. Kemudian jeti apung yang ada di sebelah barat harus segera dipindahkan. Dan segera ada penilaian aset di situ sudah berlangsung, pertanahan sudah sertifikasi, dan semuanya akan kita serahkan karena memang itu kewenangan pemerintah pusat. Ya, begitu. Jadi Apung belum tahu mau pindah kemana? Saya masih menunggu dari aparat penegak hukum. Harus ada rekomendasi. Nah, Masalah di barang apa? kita bisa nanti letakkan di area-area wisata kita, apakah di Bukit Cinta kah, atau pantai di Bukit Cinta kah, atau di Pantai Mutiara kah, atau di Kesare kah, ya. Tapi dengan proses hukum, Rekomendasi. ya. Oke. Oke. Terima kasih Bapak. Oh, ya. Terima kasih.